kita hari ini datang ke kantornya Dewan Pimpinan Nasional Raja Wali Merah Putih 08. Nah, kita mau bicara dengan siapa? Kita kenalkan narasumber kita yang hadir hari ini, Ketua Umum Raja Wali Merah Putih 08, yaitu Bapak Haji Muhammad Aris SA. Saya sih manggilnya biasanya Bang Aris saja, Bang ya. Ya. Selamat sore Bang Aris. Selamat sore Mas Andi. Haji Muhammad Aris SH, Caleg DPRI Dapil Banten 2 ya? Ya, Banten 2. Jadi karena saya selaku Wakil Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ya. sebagai kader diwajibkan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI. DPRI ya. Kebetulan dulu saya pernah menjadi DPRD di Provinsi Banten. Oke. Jadi saya memilih Dapil 2 Banten Dapil 2 Banten untuk dapil pemilihan saya. pemilihannya. Gimana Bang perjuangan di sana? Berapa minggu belakangan ini? Alhamdulillah sudah hampir berjalan 6 bulan. 2 bulan belakang ini sangat kencang. Alhamdulillah kita lihat di lapangan masyarakat begitu antusias karena mereka sudah kenal saya. Oke. Dan kemudian juga kita turun ke masyarakat, memasang media, alat peraga kampanye, dan membagikan kepedulian kita lah kepada masyarakat di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Cilegon. Cilegon. Nah, setelah turun ke lapangan nih Bang, bersosialisasi. Sebenarnya nanti kalau Abang mendapat rezeki duduk di kursi DPR nanti, apa yang mau diperjuangkan Bang untuk kesejahteraan masyarakat Serang ya, khususnya di dapil Abang lah? Ya, jadi keinginan saya sih menjadi anggota dewan untuk duduk di Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 ya. Karena kebetulan latar belakang saya hukum. Saya juga advokat. Jadi saya ingin setelah saya turun di masyarakat, melihat, mendengarkan keluhan mereka, saya memberikan sedikit pendidikan, pengetahuan tentang hukum. Bagaimana tentang KUHP, bagaimana kita menghadapi kepolisian, bagaimana kita menghadapi kejaksaan dalam persidangan dan pengadilan. Dan saya kasih rambu-rambu ke masyarakat, jangan melanggar aturan hukum. Jika tidak mau kena ancaman hukum. Akan ada pendampingan hukum ya kalau misalnya masyarakat di sana terkena permasalahan hukum. Iya. Kemarin juga ada beberapa tim memberitahukan kepada saya ada permasalahan hukum di keluarganya. Ya, kita mencoba mengidentifikasi, terus memberikan konfirmasi kepada Polda Banten. Ya, alhamdulillah responnya sangat bagus. Dan kemudian bukan itu saja, di samping saya ingin mengenalkan budaya Banten lagi, mengangkat budaya Banten lagi setinggi-tingginya tentang jawara kependekaran. Karena itu kan budaya Banten ya. Budaya Banten. Banten itu adalah bumi pendekar. Oh, bumi pendekar. Saya harus, kalau saya nanti terpilih atas izin Allah, saya akan memberikan banyak kontribusi saya ke budaya kependekaran. Menaikkan budayanya, mengangkat budayanya. Dari samping itu juga saya akan mencoba menampung aspirasi masyarakat, baik itu di tingkat baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang kepemudaan. Dan bidang pendidikan lainnya. Berarti dari hukum, bantuan hukum, mengangkat kebudayaan yang tadi pendekar, ya kan? Kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan. Nah, kalau kesehatan itu biasa, kepemudaan nih, Bang. Sebenarnya langkah apa yang akan diambil untuk para pemuda ini ke depannya? Ya. Satu, bagaimana kita bisa dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka dulu. Ya kan, menciptakan lapangan pekerjaan kan di wilayah dapil saya itu Kabupaten Serang
Kota Serang dan Kota Cilegon itu banyak kawasan industri. Oke, kawasan Bagaimana nanti kita mencoba sebagai ini anggota DPR RI turun ke para pengusaha yang punya pabrik di sana untuk menampung aspirasi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana anak-anak yang sudah selesai sekolah baik di S1 maupun SMA bisa bekerja di perusahaan-perusahaan mereka. Kita harus push. Siapa lagi kalau enggak kita yang membantu mereka? Kan mereka tidak punya connecting. Kita lah sebagai connecting mereka. Nah, kedua juga untuk mengajak para pemuda untuk menjauhi narkotika. Kan kebetulan kita di Dewan Pimpinan Nasional Raja Wali Merah Putih 08 ini adalah sebuah think tank. Kami menganggapnya kami adalah pronya Prabowo dan Gibran. Jadi Prabowo Gibran ini kami menyumbangkan edukasi melalui buku. Bukunya sudah kami cetak, tinggal kami nanti akan berikan kepada masyarakat. Nah, dari buku inilah kita bagaimana dapat memberikan lompatan dan terobosan kepada Presiden ke-8 Pak Prabowo dan Gibran untuk bagaimana tentang pemberantasan narkotika secara tuntas. Iya kan? Baik itu dari masuknya narkotika, iya kan? Baik itu bagaimana meningkatkan peran serta bea cukai, karena kan banyak sekali datangnya narkotika itu dari laut ya. Kemudian bagaimana tentang rehabilitasi narkobanya, terus bagaimana tentang pengguna narkoba itu mendapat pengampunan, ya kan, direhabilitasi bukan dimasukin atau di pengadilan. Kemudian bagaimana kita menjaga perbatasan kita supaya tidak masuk itu narkoba, dan kemudian bagaimana apa yang sudah dicanangkan oleh Dirtipid Narkoba Mabes Polri tentang Escobar itu harus kita galakkan lagi operasi Escobar itu. Kemudian follow the money, bagaimana PPATK menemukan aliran-aliran uang yang mencurigakan. Kemudian satu lagi bagaimana kita memberitahukan kepada aparat kepolisian khususnya untuk peningkatan polsek-polsek di seluruh Indonesia. Karena polsek itu kan bagian daripada kampung ya. Kampung itu bagian daripada negara. Jadi kita negara kuat, polseknya harus kuat. Di samping itu di setiap kampung juga ya. Setiap kampung bagaimana kita menjaga kampung sendiri. Itu peran serta pemuda itu perlu kita sosialisasikan. Di sini memang Pak Haji Aris bersama Raja Wali Merah Putih memang sudah menerbitkan sebuah buku ya kan. Buku yang berisi tentang bagaimana penanganan narkoba. Nah, di dalam buku itu yang sempat saya baca tadi adalah saya melihat ada kata-kata narkoba itu sudah menjadi sebuah bahaya laten. Nah, ini apakah suara menyuarakan bahaya laten itu harus sudah mulai digencarkan ya? Bahaya laten, narkoba adalah bahaya laten, bukan lagi berantas narkoba tapi udah menjadi bahaya laten. Nah, menurut Bang Aris gimana nih, bahaya laten seperti apa? Ya, kita melihat para tahanan khususnya ya. Tahanan narkotika itu udah 170.000 sekarang di seluruh Indonesia. Itu sangat membahayakan sekali. Sangat membahayakan sekali. Kenapa saya bilang laten? Penggunanya narkotika ini sekarang sudah bukan menengah atas, tapi sudah kepada menengah bawah. Ada pengemudi, ada penarik ojek, ada orang-orang perkebunan sawit di sana sudah masif menggunakan narkotika. Nah, ini yang sangat membahayakan. Itu yang kita minta peran kepolisian, polseknya diperkuat untuk memonitor perkembangan narkoba yang ada di wilayah tersebut. Karena kalau sudah sampai semua secara masif ini, ya ini menjadi bahaya kan, bahaya laten seperti pesan Pak Jokowi juga kan. Bahwa narkoba itu harus dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya.
Jadi buku kita ini juga terobosan dari pesan-pesan Pak Jokowi, 14 terobosan dari pesannya menanggapin rekomendasi Presiden Jokowi. Untuk kita sampaikan ke depan kepada Presiden ke-8 Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Kami mencetak mengeluarkan hampir 105.000 buku dan akan kami bagi-bagikan. Itulah cara kami berjuang untuk memberikan pesan ini konkret dan menangkan Pak Prabowo dan Gibran di pemilu 2024. Oke. Melalui buku kita pakai buku ya. Memenangkan Prabowo Gibran. Ya karena pemirsa kan Pak Haris ini emang diusung dengan Partai Demokrat ya. Partai Demokrat adalah pengusungnya calon presiden nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Banyak program yang coba ditawarkan untuk dua calon presiden ini dan wakil presidennya adalah dalam bentuk buku yang memang misinya adalah pemberantasan narkoba di Indonesia. Semoga sih memang narkoba ini dari zaman saya kecil sampai gede narkoba nggak pernah habis ya Bang. Tapi bagaimana solusinya memang mau coba diterapkan dalam sebuah buku ini yang nanti memang akan disebarkan, dan Raja Wali memang menjadi salah satu wadah yang akan ada di garda ke depan ya, ada di depan untuk pemberantasan narkoba ini. Nah di buku itu juga saya ada satu yang saya suka dari buku itu, ada sebuah kata-kata di situ kalau penjara bukan tempat untuk pengguna narkoba. Kalau penjara mungkin cukup untuk pengedar aja. Nah kebijakan-kebijakan ini seperti apa rencananya akan didorong agar ini benar-benar bisa dijalankan gitu. Pemakai jangan dipenjara, memakai biarkan direhab. Penjara khusus yang mungkin yang pengedar-pengedar ya. Karena dia menjual, kalau menjual kan udah ketahuan pidana hukum. Kalau pemakai kan mungkin ini yang mau coba diperjuangkan ya. Jadi di dalam buku ini juga kita memberikan terobosan, salah satunya tuh emang penjara itu bukan untuk pengguna narkotika. Apabila penjara menjadi tempat berobatnya para pemakai narkotika, bukan malah ada efek jerah, malah mungkin memulai pangsa pasar baru. Yang kita dengarkan banyak ya, narkotika ada yang di lembaga pemasyarakatan, itu yang kita lihat di televisi. Dan itu kita secara konkret kami minta juga kepada aparat kepolisian, baik itu kejaksaan dan pengadilan, untuk para pengguna narkotika itu harus direhabilitasi. Makanya kami di sini di dalam buku ini kami bilang juga bagaimana pemerintah negara hadir untuk memberikan tempat rehabilitasi, kawasan hukum. Untuk tempat, kan ada kawasan ekonomi khusus, ini kawasan hukum khusus, yaitu tempat rehabilitasi. Ya. Di mana tempat rehabilitasi itu orang diberikan edukasi, terus pelatihan setelah agar mereka diperkuat agamanya, agar mereka ke depan setelah selesai rehabilitasi mereka udah punya masa depan. Bisa buat bakso lah, buat belajar nasi goreng atau apalah sifatnya. Karena yang kita lihat hampir rata pemakai narkotika sekarang ini, hampir saya katakan udah 70% itu masyarakat menengah ke bawah. Itu yang sangat membahayakan. Makanya terobosan-terobosan ini harus kami perjuangkan untuk mencari suara memenangkan Pak Prabowo Gibran, sekaligus pesan ini sampai di Pak Prabowo dan Gibran. Dan ini masuk dalam 8 akta citanya Prabowo Gibran. Pemberantasan korupsi, kemudian nepotisme, kemudian narkotika. Jadi ini merupakan salah satu program dari pasangan capres ini ya. Kita mengambilnya, mengupasnya dari 8 akta cita itu, salah satunya pemberantasan narkotika ya. Jadi pemikiran kami sampaikan di sini. Jadi ini nanti banyak akan melibatkan pemerintah kedepannya ya, pemimpin kedepannya ya. Masalah apa isi dalam buku ini, karena ini kan ada keterkaitan juga tempat rehabilitasi yang harus ada support dari pemerintah ya kan, bekerja sama. Kalau di buku itu kan di tempat-tempatnya rindam-rindamnya TNI ya bekerja sama. Untuk saat ini ya kita kalau bisa ya gunakan kerjasama bersama TNI untuk rindam-rindamnya itu sebagai tempat rehabilitasi. Kalau tempat rehabilitasi kan kita masih kurang nih.
Nah, itu kita harus lakukan. Kenapa? Di dalam buku ini kita juga mengingatkan, memberikan pesan, lompatan dan terobosan kepada Presiden ke-8 atas rekomendasi Presiden Jokowi, bagaimana bergabungnya unsur-unsur kekuatan institusi yang ada di negara kita, Bea Cukai, TPPU, PPATK, Departemen Kesehatan harus ada tuh. Kemudian Departemen Kesehatan, kemudian unsur TNI Polri. Unsur TNI, unsur Polri. Ya kan? Terus unsur dari masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat. Akademik ya, tokoh-tokoh akademik. Bagaimana ini dimasukkan supaya para pengedar narkotika yang memperkaya dirinya, di situ ada PPATK, bisa mengecek kemana alurnya kan, bila perlu dimiskinkan. Untuk ininya, untuk kesehatan, bagaimana Kementerian Kesehatan juga fokus ini. Bagaimana melakukan tes urin, tes apalah sifatnya, berapa bulan sekali, dari setahun berapa kali kepada semua mahasiswa, anak-anak sekolah dan pemuda-pemuda. Ya, tinggal dibuat programnya yang mana yang baik, biar agar bisa tersosialisasi dengan baik. Kalau kita melibatkan itu supaya ke depan ini juga kembali lagi ya, kita mau para pengguna ini direhabilitasi, bukan masuk dalam penjara. Berarti ini kan sudah banyak juga nih mungkin di penjara ya, walaupun datanya kita belum tahu ada berapa banyak mereka yang pengguna terus masuk penjara. Ini mau ada minta kebijakan untuk dikeluarkan kalau yang ya, melalui buku kita ini juga kita minta kepada Presiden Jokowi atau Presiden ke-8 nanti, Pak Prabowo Gibran, supaya bisa memberikan pengampunan massa kepada pengguna narkoba yang ada di lapas, dalam tahanan. Pengguna ya? Ya, pengguna ya. Kalau dia ada terindikasi penjual ya jangan. Ya. Kasihan merekanya. Kasihan. Kita buat kalau emang bisa pengampunan massal, sementara jangan ditahan, lepaskan di pengampunan, masukkan ke dalam rehabilitasi yang ada di rindam-rindam di TNI punya. Untuk diberikan pengayaan wawasan, mental, agama, spiritual kan, supaya mereka lebih baik. Ini kan menengah bawah, pemakainya itu, pengguna itu masyarakat menengah bawah, yang mana ekonomi mereka juga terbatas. Benar. Ya kan, namanya hidup di dalam tahanan kan tidak mungkin tidak diberikan uang untuk mereka makan, atau rokoknya, atau kopinya, atau apalah sifatnya. Hal-hal ini tuh yang harus kita pikirkan, karena apalagi apalagi ini juga masalah ekonomi keluarga mereka tersendiri ya. Untuk masyarakat Serang, nggak salah pilih lah kalau nanti kalian semua masyarakat Serang memilih Pak Haji Muhammad Haris ya, Haji Muhammad Haris untuk jadi wakil rakyat, karena semua pemikirannya sih ini sudah dikonsep gitu kan, nggak kaleng-kaleng hanya nyalek. Amin. Ya kan. Perasaan seorang kader dan caleg Demokrat pengusung nomor 2 melihat kondisi debat kemarin, menurut pandangan seorang Bang Aris itu gimana? Nonton dong pasti dong ya kemarin dong, debatnya. Namanya kita idola kita lagi tampil, ya. Pak Prabowo dan Gibran itu pasti kita nomor 2. Tapi saya sangat menyayangkan sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai calon pemimpin, seharusnya bisa memberikan edukasi ilmiah yang baik. Ya kan, untuk solusi negeri ini. Bukan menyerang kepada individu. Individu ya, personal ya. Personal, nggak pantas. Buat apa kita banyak gelar profesor, doktor segala macam, tapi bukan memberikan solusi ilmiah, solusinya untuk negeri ini. Tapi menyerang, pakai menilai lagi, kan lucu tuh. Emang lagi kita bagi raport sekolah SD, dapat nilai 5, dapat nilai 11, wah ngaco. Saya sangat-sangat sedih gitu melihat calon pemimpin seperti itu gitu. Malah keduanya berdebat masalah angka, bukan solusi bagaimana mengatasi pertahanan keamanan negara. Benar.
Kan bagaimana mau calon pemimpin udah kayak menggosip, kan lucu tuh. Iya. Itu saya sangat sedih. Saya pikir nggak pantas seorang pemimpin negeri ini seperti itu. Ya karena kemarin kita semua nonton semua kan, debat itu jadi terlihat satu dikepung dua nih. Yang debat ini kan sebenarnya fungsinya kita mau tahu program kalau menjadi seorang presiden nantinya. Itu kan seharusnya. Akhirnya masyarakat juga akhirnya menilainya kan kemarin-kemarin jadi rame, kok jadi kinerja dia sebagai pejabat yang sekarang lagi menjabat gitu kan, jadi di pejabat Kemenhan yang dilihat ya. Akhirnya ada angka-angka Miris ya. menilai gitu kan. Miris ya kalau kita punya Ya kan? pemimpin seperti itu. Ada nilai 5 padahal itu dipilih. bukan kinerja untuk jadi presiden kan, ini baru jadi kinerja sebagai menterinya. Calon presiden seperti itu menyerang bukan bagaimana mencari solusi tentang pertahanan keamanan negeri ini. Tapi malah menggosip kayak ibu-ibu tetangga sebelah rumah, gosip-gosipnya kan. Nomor 5, saya 11, kan lucu tuh. Aduh, saya melihatnya. Apakah ini pemimpin negeri ini? Apakah ini pantas kita pilih? Saya sangat respect banget. Saya sangat bahagia banget melihat penampilan Pak Prabowo kemarin. Senyum. Dia sedang apa? Sedih. Sedihnya kenapa? Kok ada ya orang yang berkompetisi pemimpin negeri ini berbicara, bernarasi, bukan edukasi ilmiah, solusi, tapi menceritakan kejelekan, menilai keburukan. Saya rasa saya sangat senang. Saya yakin Pak Prabowo akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 bersama Mas Gibran. Jadi saat debat selanjutnya berharap dong tidak ada hal-hal seperti itu lagi, tapi lebih fokus aja ke misi program apa sih yang akan dijalankan ya gitu. Masyarakat ini butuh pengayaan, pengetahuan, solusi bagaimana program-program para calon presiden dan wakil presiden. Mereka harus memberikan ruang, memberikan pengetahuan, memberikan solusi, memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia tentang program mereka. Bukan saling jatuh menjatuhkan, ledek meledekin gitu. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu harus tulus, harus sabar, harus ikhlas, harus punya ketegasan. Gitu. Dan masalah kemarin ada kepemilikan aset pun akhirnya diutarakan menurut kan Pak Haji aneh. Haris gimana? Masa orang nggak boleh kaya? Kalau dia kaya atas pekerjaannya ya boleh dong. 340 itu kan ada kata Pak JK waktu itu, berita di Pak JK bahwasanya itu ada kredit macet di Bank Mandiri. Benar. Dibeli oleh Pak Prabowo dan dibayar cash permintaan Pak JK. Mereka sanggupin. Kok malah jadi gosip? Orang mereka juga bekerja keras. Ya kan, Pak Prabowo kan tidak dalam pemerintahan. Dia sebagai pengusaha waktu itu. Wajar. Namanya pengusaha ada untung ada rugi. Masa dibahas kelewat banget, kekayaan orang kok dibahas. Ya kan, aneh itu namanya. Padahal belum tentu juga ya cara berpikir Prabowo bisa jadi kalau dia terpilih aset-aset itu bisa untuk kepentingan negara juga. Saya melihat, saya ketemu Pak Prabowo ya, saya udah ketemu Pak Prabowo di Sumatera Barat waktu itu. Ada Mas Andi juga tuh waktu itu, ya kan? Benar, yang kita di bandara Minangkabau ya. Saya melihat dari raut wajahnya ya. Saya melihat itu ketulusan dia untuk menjaga negeri ini. Ketulusan dia untuk memberikan keamanan, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan itu terlihat dari postur wajahnya. Saya yakin Pak Prabowo akan menjadi presiden yang memberikan masyarakat Indonesia terbaik dalam segala hal. Menurut Abang, program yang sudah disampaikan Pak Prabowo kemarin sudah sesuai gak sih untuk lebih meningkatkan pertahanan dan keamanan, ya kan? Jadi salah satu tujuan kalau nanti jadi presiden, ya kan? Nah, menurut
Bang Haris itu gimana nih? Apakah memang pertahanan dan keamanan memang harus diperkuat? Nah, memperkuatnya itu apa sudah benar dengan menurut Bang Haris ya? Dengan memperkuat persenjataan dan lain sebagainya alutsista. Menurut ada hal lainnya nggak yang sebenarnya bisa jadi masukan juga nanti? Saya sih melihatnya pada sisi Pak Prabowo ini kan seorang tentara ya, dan Letnan Jenderal. Jadi apa yang sudah dilakukan, saya lihat yang dilakukan oleh Kemenhan dalam memberikan khususnya kepada TNI anggotanya sendiri. Pernah lewat Bintaro kan? Ya. Kan ada rumah sakit tentara tuh. Oh, udah kata benar. Yang dulu kayak rumah tua, sekarang udah jadi bangunan yang menjulang. Kayak bentar lagi kayak diresmiin sama Pak Prabowo. Oh, yang di Rumah Bintaro sakit apa rumah tuh? sakit ya? Veteran. Rumah sakit veteran. Nah, itu untuk kesejahteraan, untuk kesehatan bagi para anggota TNI. Kemudian yang kita lihat apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam memimpin Kemenhan tadi, baik itu dalam menciptakan pertahanan keamanan tadi, itu semua kan bukan dia berdiri sendiri. Tetapi ada DPR yang ikut di dalamnya untuk mengesahkan anggarannya di Komisi 1. Semua partai mendukung kok. Baik itu PDIP, PKS, Nasdem semua mendukung. Kan lucu loh. Masa harus diberitahukan dengan sekian ribu triliun, ratus triliun gitu. Kami membeli senjata ini, harus diungkapkan. Itu satu kebodohan. Kalau itu diungkapkan, bagaimana negara luar tahu ya kekuatan dengan pertahanan gampang kita. bisa menyerang kita. Tahu kekuatan pertahanannya. Jadi saya agak lucu dengan itu. Ya, semoga para calon presiden lainnya di luar Pak Prabowo coba ke depan ini memberikan banyak pemahaman tentang solusi, edukasi, dan pengayaan ilmiah tentang membangun Indonesia, membangun negeri ini. Itu aja Bang Haris ya? Ya. Kayaknya sudah cukup panjang. Izin Mas Arif. Ada pesan? Membuat salam dulu Oh ya. ya, pesan coba ya. saya minta pesan untuk warga di sana lah di Serang. Mari bersama kita menangkan Prabowo Gibran. Salam dua jari untuk Indonesia maju. Terima kasih. Pesan kepada masyarakat rakyat pemilih saya di Dapil 2 Banten, teruslah memilih sesuai hati. Jangan pernah ragu memilih calonnya. Jika yakin, coblos. Jika tidak, tinggalkan. Jangan mau dibayar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.